Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video kali ini saya juga akan membahas tentang kesejarahan. Nah, kalian tahu nggak bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia? Kali ini saya akan membahas itu dan selamat menyaksikan. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia 2 dengan judul materi Masa Pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai dari tahun 1942 hingga tahun 1945 yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Sofia Kristin Silalahi, dengan nomor NIM 1905 112953 yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, materi pembahasan kita kali ini yaitu tentang bagaimana latar belakang Jepang ke Indonesia dan apa tujuannya, serta bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia dan apa saja kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan membahas tentang Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai daerah Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Tujuan penguasaannya itu adalah untuk mengepung kekuatan Belanda. Gerakan invasi ini diikuti dengan propaganda dengan semboyan Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa latar belakang Jepang atau pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, yang pertama itu adalah perubahan besar pada masa Tenno Meiji. Jepang berubah menjadi negara imperialisme. Kita tahu pada masa kepemimpinan Tenno Meiji terjadi restorasi Meiji. Tenno Meiji bercita-cita untuk merubah negara Jepang menjadi negara industri modern yang setara dengan bangsa-bangsa di Eropa. Dan selain di Eropa juga di Amerika. Adanya restorasi Meiji ini menyebabkan Jepang mengubah kebijakan politiknya itu dari yang pemerintahan yang bersifat isolatif, maksudnya itu menutup diri dari pengaruh asing, berubah menjadi negara yang terbuka. Yang kedua itu adalah imperialis Hakoichu. Hakoichu itu adalah dunia sebagai keluarga. Jepang bermaksud menjadikan Asia sebagai kesatuan wilayah di bawah pimpinan Jepang. Yang ketiga itu adalah Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah. Yang keempat, sentimen. Sentimen itu maksudnya pandangan terhadap imperialisme barat di kawasan Asia, sehingga memicu Jepang untuk segera menduduki Indonesia yang dikuasai Belanda. Selanjutnya itu kita membahas tentang tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu adalah Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber bahan mentah dan industri manufaktur atau industri pendukung mesin perang. Sebelum menguasai Indonesia secara menyeluruh, Jepang menguasai lebih dulu wilayah yang kaya minyak seperti Tarakan dan Balikpapan, Palembang di Sumatera Selatan. Dengan arti sebenarnya itu, tujuan Jepang itu adalah untuk menduduki Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri dan militernya. Yang kedua adalah untuk mempersatukan kekuatan rakyat Indonesia dalam mendukung Jepang untuk Perang Asia Timur Raya yang fungsinya sebagai penahan gempur pasukan sekutu yang identik dengan negara imperialisme. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama, Jepang berhasil menghancurkan Pearl Harbor, kemudian mengerahkan pasukannya ke selatan di luar Pasifik. Kemudian Jepang membagi angkatan perangnya menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Angkatan Darat itu disebut juga dengan Rikugun. Angkatan Darat ini bergerak dari Indochina untuk merebut Malaysia, Singapura, Pulau Luzon yang di Filipina, Myanmar, dan Sumatera. Pasukan Angkatan Darat ini dipimpin oleh Jenderal Yamashita, sedangkan Angkatan Laut Jepang atau Kaigun bergerak dari Pulau Hawaii, Mindanao atau Filipina,
Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dari segi bidang politik. Pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu pertama wilayah Jawa dan Madura, yang pusatnya itu di Jakarta atau Batavia di bawah pimpinan atau pemerintahan pendudukan tentara ke-16 Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan wilayah Sumatera yang pusatnya itu di Bukit Tinggi di bawah pemerintahan penduduk tentara yang ke-25 Angkatan Darat Jepang dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Yang ketiga itu wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Ujung Pandang di bawah pemerintahan Armada Selatan kedua Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya itu organisasinya itu terbagi menjadi 2, ada organisasi semi militer dan organisasi militer. Yang pertama saya akan membahas tentang organisasi semi militer. Yang pertama itu adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diprakarsai oleh Hiroshi Shimizu dan Mr. Shamsuddin. Tujuan Gerakan 3A ini didirikan yaitu pertama, untuk menghimpun bangsa Indonesia dalam mengabdi kepada kepentingan Jepang. Yang kedua adalah untuk mempropagandakan kemenangan Jepang. Yang ketiga adalah untuk menanamkan anti barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. Adapun organisasi semi militer yang kedua yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Adapun didirikannya PUTRA ini memiliki 2 manfaat, baik itu bagi Jepang dan Indonesia sendiri. Bagi Jepang sendiri, PUTRA didirikan dengan tujuannya untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur, sedangkan untuk Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Organisasi yang ketiga yaitu Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa yang dibentuk pada tahun 1944 dengan tujuannya itu adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Selanjutnya itu ada Seinendan atau Barisan Pemuda, Seinentai atau Barisan Pelajar Sekolah Dasar, dan Gakutotai yaitu Barisan Pelajar Sekolah Lanjutan. Yang selanjutnya itu adalah Keibodan, Barisan Pembantu Polisi. Ada juga Fujinkai, organisasi wanita, dan Shushintai yaitu barisan pelopor. Nah, tadi itu organisasi di bidang semi militer. Sedangkan organisasi di bidang militer sendiri itu ada 2, yaitu Heiho dan Pembela Tanah Air atau PETA. Yang pertama itu adalah Heiho, pembantu prajurit Jepang. Adapun syarat untuk bisa menjadi pembantu prajurit Jepang yaitu minimal usia antara 18 hingga 25 tahun dengan kondisi fisiknya itu berbadan sehat, berkelakuan baik, dan pendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan Heiho ini dibuat adalah untuk membantu tentara Jepang secara langsung dalam Perang Asia Timur Raya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua itu adalah PETA, Pembela Tanah Air, dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk membela dan mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan Jepang di bidang ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi yang pertama adalah perluasan areal persawahan. Yang kedua, pengawasan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga,
melakukan rehabilitasi sarana ekonomi seperti jembatan, jalan raya, alat transportasi. Yang keempat, semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang di bawah pengawasan yang sangat ketat. Yang kelima, mengeluarkan beberapa peraturan yang fungsinya itu sebagai kontrol terhadap kegiatan ekonomi untuk ekonomi perang, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Sementara di bidang sosial itu adalah pembentukan rukun tetangga atau RT. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Pemerintah Jepang membentuk tanarigumi maksudnya. Yang kedua itu Romusa. Romusa adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Jepang. Sedangkan untuk bidang pendidikannya itu pertama, sekolah dasar atau Gokumin-gakko yang diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Yang kedua itu sekolah menengah dibagi menjadi dua, yaitu Soto-chu-gakko untuk SMP, Chu-gakko untuk anak, maksudnya itu untuk SMA. Yang keempat itu penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda sehingga diganti dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan, kemudian diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Nah, kita sudah tahu kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Jepang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif yaitu diperbolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang kedua, Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tidak mau mendukung nasionalisme di Indonesia, seperti perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Yang ketiga, diperkenalkannya suatu sistem bagi pertanian yaitu land system, yang artinya sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Yang keempat, dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari situ muncullah ide Pancasila. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang kedua, penghimpunan segala sumber daya seperti sandang pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya, bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang kelaparan, sehingga mati kelaparan. Misalnya itu kebijakan self-sufficiency, yaitu kawasan mandiri, yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang keempat, terjadinya krisis ekonomi yang sangat parah. Ini dikarenakan karena dicetaknya uang secara besar-besaran sehingga terjadinya inflasi. Rakyat Indonesia sangat merasa bahwa pendudukan Jepang itu sangat kejam, sehingga terjadi perlawanan, yaitu pertama ada perlawanan rakyat Tasikmalaya, yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu, yang ketiga ada perlawanan rakyat Kalimantan, yang keempat ada perlawanan rakyat Aceh, yang kelima ada perlawanan peta di Blitar, dan masih banyak juga perlawanan lain. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.